Nama saya Janety Safira, NRP 130116902. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh ketidakamanan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional terhadap turnover intention pada CV Noraji Abadi Teknik Surabaya. Permodelan persamaan struktural. Teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktural. Teknik ini merupakan kombinasi dari analisis faktor dan analisis regresi berganda dan digunakan untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel terukur dan konstruk laten. Sedangkan model struktural yaitu permodelan yang menggambarkan hubungan-hubungan yang dihipotesiskan. Untuk melakukan olah data SEM dengan lebih mudah dapat menggunakan bantuan software statistik. Saat ini sudah tersedia berbagai macam software untuk olah data SEM, diantaranya Lisrel, Amos, dan SmartPLS. Pengertian independen. Variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel independen disebut juga dengan variabel perilaku, kausa, resiko, variabel stimulus, asiden, variabel berpengaruh, treatment, dan variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel independen, saya menggunakan ketidakamanan kerja. Pengertian dependen. Variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen disebut juga variabel terikat, variabel output, konsekuen, variabel tergantung, dan kriteria. Pada penelitian ini untuk variabel dependen saya menggunakan turnover intention. Pengertian mediator. Mengacu dari beberapa pengertian kepuasan kerja menurut para ahli yang telah diuraikan sebelumnya. Kepuasan kerja dapat diuraikan sebagai suatu reaksi positif yang dirasakan oleh seorang individu yang diperoleh dengan membandingkan hasil kerja aktual yang telah diberikan dengan hasil yang diinginkan. Pada penelitian ini untuk variabel mediator saya menggunakan kepuasan kerja. Pengertian moderator. Moderator atau komitmen organisasional didefinisikan sebagai kondisi psikolog yang dirasakan oleh anggota organisasi, yang dapat dilihat berdasarkan loyalitas dan fokus terhadap tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Pada penelitian ini, untuk variabel moderator saya menggunakan komitmen organisasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi, dianalisis untuk mengetahui deskriptif terhadap masing-masing variabel. Penilaian responden ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut. 1. Sama dengan sangat tidak setuju. 2. Tidak setuju. 3. Kurang setuju. 4. Setuju. 5. Setuju. Ini kuesioner ketidaksamaan kerja. Ini kuesioner kepuasan kerja. Ini kuesioner komitmen organisasional. Ini kuesioner turnover intention. Kemudian ini data tabulasi kuesioner Excel. Bila dilihat pada gambar model pengukuran, terdapat 4 variabel independen. Saya memilih ketidakamanan kerja. Dependen saya memilih turnover intention. Moderator saya memilih komitmen organisasional. Mediator saya memilih kepuasan kerja. Pada lingkaran biru atau variabel menceritakan sebuah variabel yang disebut ketidakamanan kerja. Untuk item kuning berdasarkan kuesioner yang disebut
faktor analisis. Jadi terdapat 8 faktor analisis. Di dalam regresi terdapat regresi. Makanya disebut struktur. Nah, ini disebut struktur regresi analisis. Ketidakamanan kerja mempengaruhi turnover intention dan kepuasan kerja mempengaruhi turnover intention. Independen berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Jika kepuasan kerja tidak terpenuhi, dampaknya karyawan akan keluar dari perusahaan. Variabel moderator saling terhubung. Moderator pihak ketiga. Tidak keamanan kerja akan mempengaruhi komitmen organisasional. Jika ketidakamanan kerja dan komitmen organisasional saling berhubung, maka peluang terjadinya turnover semakin tinggi. Variabel independen tidak ada angka di dalam lingkaran karena tidak ada S-square karena tidak ada variabel yang mempengaruhi. Jika terdapat angka pada lingkaran biru, itu menandakan S-square dilihat dari variabel ketidakamanan dan komitmen. Tidak terdapat S-square karena variabel tersebut tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya. Convergent validity. Convergent validity dalam kategori baik apabila dinilai overloading lebih dari 0,7. Berdasarkan pada data, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel penelitian banyak memiliki overloading kurang dari 0,7, yaitu KK5, KK6, KK7, KK8, K01, TI2, TI3. Namun menurut Chin 1998, nilai overloading 0,5 sampai dengan 0,6 sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan syarat convergent validity. Namun KK7, K01, T2, T3 tidak memenuhi syarat. Diskriminan validity. Diskriminan validity terpenuhi apabila average variance dari varian rata-rata yang diekstraksi harus lebih tinggi daripada korelasi yang melibatkan variabel laten tersebut. Ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja secara diskriminan valid. Kepuasan kerja terhadap kepuasan kerja secara diskriminan valid. Komitmen organisasional terhadap komitmen organisasional secara diskriminan valid. Turnover intention terhadap turnover intention secara diskriminan valid. Composite reliability. Composite reliability dianggap reliable apabila nilai composite reliability lebih besar dari 0,7. Ketidakamanan kerja 0,915 lebih dari composite reliability 0,7. Ketidakamanan kerja 0,878 lebih besar dari composite reliability 0,7. Ketidakamanan kerja 0,745 lebih besar dari composite reliability 0,7. Ketidakamanan kerja 0,384 kurang dari composite reliability 0,7. Average variance extracted. Average variance extracted dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika AV berada di 0,50. Ketidakamanan kerja 0,645 lebih besar dari 0,50. Kepuasan kerja 0,485 kurang dari 0,50. Ketidakamanan kerja 0,504 lebih besar dari 0,50.
Ketidakamanan kerja 0,368 kurang dari 0,50. Koefisien determination. Berdasarkan tabel di atas diperoleh R-square variabel kepuasan kerja sebesar 0,500. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa persentase besarnya variabel kepuasan kerja sebesar 50%, maka dikatakan dalam kategori sedang. R-square variabel turnover intention sebesar 0,257 menjelaskan bahwa persentase besarnya variabel turnover sebesar 25,7, maka dikategorikan rendah. Uji hipotesis. Hipotesis diterima apabila nilainya p-value kurang dari 0,5. Ketidakamanan kerja 0,47 kurang dari 0,5. Kepuasan kerja 0,32 kurang dari 0,5. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.